Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Mika Asya Widiarti dan Farahina Syafaataya akan mempresentasikan mengenai perawatan dan perbaikan alat IPA. Perawatan yaitu usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik dan siap digunakan, atau upaya untuk mengatur atau memperbaiki kembali peralatan lab yang sudah rusak atau kurang berfungsi atau kurang layak sehingga siap digunakan untuk kegiatan praktik. Adapun sumber kerusakan alat biasanya berasal dari udara, air dan asam basa, dan bisa juga karena suhu. Jenis perawatannya ada 2, yaitu berdasarkan perencanaannya dan berdasarkan pekerjaannya. Berdasarkan perencanaannya terbagi menjadi terencana dan tidak terencana. Perawatan terencana yaitu perawatan yang terprogram, terorganisir, dan terjadwal, ada anggaran, serta dilaksanakan sesuai rencana dan ada monef. Perawatan terencana mencakup perawatan preventif dan perawatan korektif. Kemudian yang tidak terencana yaitu perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Berdasarkan pekerjaannya yaitu perawatan yang sesuai dengan bahan dasar pembuatan alat, perawatan yang sesuai dengan berat, perawatan yang sesuai dengan kepekaan alat terhadap pengaruh lingkungan, perawatan alat terhadap pengaruh bahan kimia, perawatan sesuai pengaruh alat terhadap yang lainnya, perawatan sesuai dengan harga alat, dan perawatan alat dalam bentuk set atau kit. Adapun petunjuk perbaikan alat lab IPA yaitu 1. Petunjuk perakitan kit atau penggunaan alat ukur harus disediakan dan mudah dibaca. 2. Berhati-hatilah dalam mengambil atau membuka wadah atau kotak kit. 3. Berhati-hatilah menaruh wadah berisi cairan di dalam lemari atau kotak kit. 4. Kosongkan pembakar spiritus sebelum dikembalikan ke kotak penyimpanan. Dan yang kelima, putuskan hubungan rangkaian listrik jika tidak diperlukan. Selanjutnya, yang pertama ada perawatan dan perbaikan alat laboratorium IPA Fisika. Biasanya, alat-alat laboratorium IPA Fisika berbahan dasar dari listrik, besi, dan gelas. Yang dari listrik contohnya ada power supply, avometer, basic meter, vibrator, dan tiger timer. Yang kedua besi atau logam yaitu jangka sorong, mikrometer, skrup, neraca 4 lengan. Yang ketiga gelas yaitu termometer. Perawatan alat tersebut dilakukan dengan cara 1. Menyimpan alat pada tempat yang cukup kering dan tidak terkena cahaya matahari. 2. Perawatan alat sebaiknya dilakukan secara kontinu, bergantung pada kondisi ruang penyimpanan alat dan penempatan alat pada posisi yang tepat. Perbaikan alat-alat laboratorium fisika dibagi dalam 2 jenis, yaitu perbaikan ringan dan perbaikan berat. Perbaikan ringan adalah perbaikan yang dapat kita lakukan sendiri dengan menggunakan alat dan perkakas yang ada di laboratorium. Sedangkan perbaikan berat yaitu perbaikan yang memerlukan peralatan dan perkakas yang lebih khusus. Yang kedua, perawatan dan perbaikan alat laboratorium IPA Biologi. Alat yang pertama yaitu mikroskop. Keawetan mikroskop dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu usia mikroskop, intensitas pemakaian, dan perilaku pemakai. Agar penggunaan mikroskop lebih bertahan lama, terdapat beberapa ketentuan dalam hal perawatannya, yaitu 1. Disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam. Yang kedua, bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel.
Yang ketiga, lensa-lensa mikroskop seperti lensa okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Kemudian, yang keempat, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau alkohol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Farah. Baik, terima kasih Mbak Mega. Selanjutnya, alat pembedah. Agar penggunaan alat bedah lebih bertahan lama, terdapat beberapa ketentuan dalam hal perawatan, yaitu yang pertama, alat-alat yang sudah selesai digunakan harus dicuci bersih dengan alkohol atau disinfektan agar alat-alat tidak berbau amis. Yang kedua, supaya tidak rusak atau berkarat, perlu dikeringkan dengan menggunakan lap kering. Yang ketiga, sesudah kering kemudian disimpan kembali dalam dompet. Yang terakhir, apabila tidak ada alkohol, alat-alat itu harus direbus selama kurang lebih 5 menit dalam air mendidih. Yang ketiga, preparat awetan. Cara merawat preparat awetan yaitu menyimpan preparat di tempat yang bersih dan bebas debu karena jika berdebu akan mengganggu proses pengamatan. Kemudian, mengambil preparat dari mikroskop dengan cara yang benar, yaitu dengan menaikkan tubus terlebih dahulu dengan memutar pengatur kasar, kemudian membuka penjepit dan mengambil preparat dari meja mikroskop. Lalu memegang preparat dengan cara yang benar agar kaca dari preparat tetap bersih. Yang terakhir, sifatnya mudah pecah sehingga harus dijaga dari benturan. Setelah dipakai, dibersihkan, disimpan dalam kotak khusus yang kering. Perawatan dan perbaikan alat laboratorium IPA kimia. Yang pertama, bahan beracun. Bahan kimia yang merupakan racun dan berbahaya bagi kesehatan manusia dibagi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok gas yang meracuni badan dengan mengadakan perangsangan secara kimiawi. Yang kedua, kelompok gas yang secara kimiawi meracuni darah, sistem pernafasan, dan sistem saraf. Yang ketiga, kelompok gas yang dapat mengganggu pernafasan. Yang keempat, kelompok gas atau uap yang mempunyai daya pembius, daya anestesia, atau daya narkotik. Yang kedua, bahan mudah terbakar. Berdasarkan mudahnya terbakar cairan organik dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, cairan yang dapat terbakar di bawah suhu minus 4 derajat Celcius. Contohnya karbon disulfida, ether, benzena, dan aseton. Yang kedua, cairan yang dapat terbakar pada suhu antara minus 4 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Contohnya etanol dan metanol. Yang ketiga, cairan yang dapat terbakar pada suhu antara 21 derajat Celcius sampai 93,5 derajat Celcius. Contohnya kerosin atau minyak tanah, terpentin, dan naftalena. Yang ketiga, bahan mudah meledak. Kombinasi bahan-bahan kimia yang sering meledak yaitu natrium atau kalium dengan air, amonium nitrat atau serbukseng dengan air, kalium nitrat dengan natrium asetat, nitrat dengan ester, dan yang terakhir peroksida dengan magnesium, seng atau aluminium. Perawatan bahan kimia berdasarkan keadaan fasa. Yang pertama, padatan biasa, tidak higroskopis, dan tidak menyublin. Perawatan untuk zat padatan ini dengan cara penempatannya pada botol bermulut lebar atau stoples yang tertutup baik. Usahakan label tidak mudah lepas dan huruf tidak mudah luntur atau pudar. Botol yang berdebu sebaiknya dilap. Pengambilan steng plastik. Penggunaan untuk penggunaan langsung, gunakan botol kecil bermulut lebar. Hindarkan kemungkinan masuknya debu dan air maupun kelembaban, contohnya amilum dan natrium karbonat. Yang kedua, padatan higroskopis. Ditempatkan dalam tempat tertutup atau tempat lain dan ditutup rapat dan wadah serta tutup plastik atau bukan kaca, contohnya NaOH dan KOH. Yang ketiga, padatan mudah menguap atau menyublim. Tempatkan dalam botol gelas atau plastik yang ditutup rapat.
Juga tidak boleh terlalu penuh, sisakan ruangan sekitar seperempatnya untuk kemudahan penyubliman. Contohnya iodium, amonium, karbonat, dan kamper. Yang keempat, padatan pekat cahaya. Tempatkan pada botol gelap atau tidak tembus cahaya. Tutup rapat-rapat. Contohnya perak nitrat, kalium permanganat, kalium iodida, larutan HCl, dan H2SO4. Yang kelima, padatan peka air. Peka air maksudnya mudah bereaksi dengan air. Contohnya logam kalium dan logam natrium. Kedua logam tersebut harus disimpan dengan merendamnya dengan minyak tanah dalam botol gelas. Yang keenam, cairan mudah terbakar. Peka oksigen atau udara maksudnya mudah bereaksi dengan oksigen dari udara. Contohnya fosfor. Harus disimpan dengan merendamnya dalam air pada botol terbuat dari gelas. Tempat dari kaleng tidak disarankan karena mudah bocor, yang bila hal ini terjadi dapat terjadi kebakaran. Yang ketujuh, cairan atau larutan biasa. Harus ditutup rapat untuk menghindarkan pengotoran. Penggunaan piket yang khusus dan bersih waktu pengambilan isinya, atau dengan jalan menuangkan langsung dengan etiket botol menghadap telapak tangan untuk menghindari lunturnya etiket tersebut. Contohnya alkohol, asam asetat, larutan garam. Isi botol tidak boleh penuh, sisakan ruangan sekitar 1/4 bagian untuk memberi kesempatan uap berkondensasi. Yang kedelapan, cairan mudah terbakar. Jauhkan botolnya dari api. Contohnya eter, metanol, etanol, bensin, dan minyak tanah. Yang terakhir, gas. Jauhkan tabung dari api atau panas. Gunakan keran dengan pemutarnya yang baik, jangan sampai ada yang bocor. Lebih baik ditempatkan di tempat yang dingin. Contohnya gas LPG, oksigen, helium, dan nitrogen. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.